warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Kori akan menyampaikan materi terkait dengan teknik pengumpulan data. Ya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan data? Jadi, data itu adalah suatu keterangan-keterangan tentang suatu hal ya. Ini bisa berupa suatu anggapan, bisa juga berupa suatu fakta yang nanti bisa kita amati, yang bisa kita cermati melalui suatu angka, melalui simbol, kode maupun hal-hal lain yang nanti akan ingin kita gali di dalam proses penelitian tersebut. Nah, data di sini menurut sumber pengambilannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh seseorang, baik itu suatu peneliti maupun orang yang ingin mengetahui tentang data tersebut. Dan data primer ini biasa kita sebut sebagai data asli ya atau data baru. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai suatu data primer itu ketika kita benar-benar baru pertama kali menemukan data tersebut. Itu adalah data primer ya, yang pertama kali kita itu memperolehnya di lapangan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang-orang yang akan melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Maksudnya seperti apa, Bu? Sumber yang telah ada. Nah, maksudnya sumber yang telah ada ini adalah data yang memang sudah ada di lapangan. Contoh misalnya kita mau melakukan penelitian di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu misalnya sudah ada laporan 10 besar penyakit. Kemudian sudah ada laporan terkait dengan peningkatan mutu keselamatan pasien. Nah, kita hanya menuangkan kembali, mendeskripsikan kembali dari data yang sudah ada di dalam laporan tersebut. Sehingga memang nanti untuk etika penelitiannya, di sini si peneliti perlu mencantumkan bahwa data yang kita sajikan tersebut adalah data sekunder yang diambil dari laporan 10 besar penyakit atau dari laporan peningkatan mutu keselamatan pasien, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulannya ini dibagi juga menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah data yang berkala atau time series. Data yang berkala ini adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan ya. Tetapi ada juga yang disebut dengan data cross section ya atau cross seksional atau kertas lintang, di mana data yang terkumpul pada satu waktu tertentu untuk memberikan perkembangan suatu kegiatan pada waktu itu saja. Jadi kita hanya mengamati pada waktu itu saja. Apa yang disebut dengan waktu itu saja, Bu? Pada waktu itu saja itu kita hanya mengamati ya di saat itu di dalam kurun waktu penelitian yang cukup pendek itu. Itulah data cross seksional. Berbeda dengan data time series, data yang berkala. Ini kita mengamati secara kontinu ya. Kita ingin melihat bagaimana sih progres pengembangannya dari waktu ke waktu. Itu perbedaannya seperti itu. Kemudian bagaimana data menurut sifatnya? Ya, data menurut sifatnya ini bisa dibagi menjadi data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bentuknya itu bukan suatu bilangan. Ya, tetapi kalau yang data kuanti ini bentuknya yang bilangan. Jadi yang paling mudah nanti kita melihatnya adalah ketika kita melihat data-data itu dalam bentuk angka, maka itu akan kita sebut sebagai data kuanti. Tetapi ketika kita melihat data itu dalam suatu deskripsi, dalam suatu narasi, dalam suatu cerita, itulah data kualitatif. Kemudian, menurut tingkat pengukurannya, ini data juga dibagi menjadi beberapa ya. Nah, ini mahasiswa yang harus benar-benar memahami apa perbedaan data nominal, apa perbedaan data ordinal, apa perbedaan data interval, dan data rasio. Yang pertama adalah data nominal ya. Data nominal ini data yang berasal dari pengelompokan untuk beberapa kategori tertentu yang perbedaannya hanyalah menurut si kualitatif itu saja ya. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal itu data dari kategori yang disusun menurut besarannya ya. Jadi kita kategorikan itu dari yang tingkat terendah ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya ya, dengan jarak atau tentang waktu yang tidak harus sama. Itu data ordinal ya.
Kemudian ada juga data interval. Nah, data interval ini adalah data yang berasal dari suatu kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori tersebut adalah sama. Ya, pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak, itu sedikit perbedaannya. Kemudian ada juga data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan data interval yang dilengkapi dengan titik nol absolut, dan ini memiliki makna empiris. Nanti kita lihat ya apa perbedaannya dari contoh berikut ini ya. Ini misalnya kita contohkan suatu kasus ya, juara lomba. Di sini ada nama mahasiswanya adalah RMIK 1, RMIK dan ada RMIK 3. Kemudian ini ada nomor ya, nomor 1, 2, 3. Itulah ya, contoh angka 1, 2, 3 inilah yang menunjukkan dia bentuknya adalah data nominal. Kemudian nama ya, nama ini tidak perlu kita kategorikan. Kemudian semester. Semester ini tadi dia menunjukkan suatu tingkatan ya. Jadi karena dia juga menunjukkan suatu tingkatan, dia kita sebut sebagai data ordinal. Kemudian di sini juga ada interval ya. Intervalnya ini dia di 90, 88, kemudian 80 ya. Intervalnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai data interval ya. Kemudian di sini juga ada hadiah. Hadiahnya ini adalah 10, 7 dan 5 juta. Itulah yang akan kita sebut sebagai data rasio ya. Mungkin itu sedikit gambaran ya, gambaran dari apa sih yang disebut dengan jenis-jenis data. Kemudian dari pengumpulan waktunya, ini dijelaskan bahwa untuk pengumpulan data, ini menjelaskan suatu pencatatan-pencatatan peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan dan karakteristik sebagai sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang dan atau mendukung penelitian. Kemudian pengumpulan data berdasarkan caranya, ini ada angket, ada wawancara, ada observasi, dan ada studi dokumentasi. Nanti kita bahas kembali apa perbedaannya. Nah, angket atau kuesioner ini adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan pertanyaan untuk diisi oleh responden. Ya, responden adalah orang-orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dapat menggunakan teknik yang diisyaratkan responden dan harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai ya, sehingga memang nanti ketika kita menyebarkan kuesioner itu mereka akan dengan mudah memahami, berbeda dengan ketika kita menyebarkan kuesioner ke responden yang tingkat pendidikannya itu kurang ya, nanti untuk memahami kalimat apa yang kita tuliskan di dalam kuesioner pun mereka akan kebingungan dan nanti membutuhkan suatu pendampingan, sehingga memang tingkat pendidikan responden ini perlu kita perhatikan. Kemudian apa keuntungannya? Ya, keuntungannya dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim melalui Google Form, email maupun pos ya. Ini adalah salah satu keuntungan di masa pandemi ketika mahasiswa mau melakukan pengambilan data dengan angket atau kuesioner. Kemudian biaya yang diperlukan untuk membuat angket ini relatif lebih murah, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri ya. Jadi kita hanya cukup mengirimkan saja link Google Form-nya atau kita mengirimkan melalui email, kemudian kita melakukan konfirmasi kepada responden kita untuk berkenan mengisi angket yang sudah kita kirimkan. Kemudian kerugiannya, prosentase yang dikembalikan relatif lebih rendah. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menjamin ya. Beberapa pengalaman itu ketika Polri itu melakukan suatu penelitian dan menggunakan angket, ini harus ada follow up, harus ada monitoring. Oh, ternyata ada sekian responden yang belum mengisi, sehingga memang kita harus melakukan pendekatan kepada responden kita untuk menyediakan waktu kepada kita untuk mengisi formulir tersebut. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa kerugian di dalam teknik angket adalah tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis ya. Kenapa demikian? Karena tadi media yang kita gunakan tadi ya, media kita gunakan itu terbatas dan memang kalimat yang harus kita gunakan di situ adalah kalimat yang mudah dipahami oleh responden. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam angket ini dapat ditafsirkan salah tadi. Tingkat pendidikan ini cukup mempengaruhi dalam pengumpulan data menggunakan angket.
Nah, kemudian komponennya ini ada subjeknya. Jadi siapa ya? Siapa individu yang mau kita teliti? Siapa responden yang akan kita pilih? Kemudian adanya ajakan ya. Jadi ada permohonan. Berikan di situ suatu deskripsi. Kenapa sih kok kita melakukan penelitian ini sehingga nanti responden kita itu bisa memahami bahwa memang penelitian ini cukup penting dan memberikan dampak yang positif bagi saya sehingga memang saya harus berperan aktif di dalam kegiatan penelitian ini dengan cara mengisi angket tersebut seperti itu ya. Jadi ada deskripsi kalimat yang sifatnya itu dia adalah suatu ajakan. Kemudian ada petunjuk pengisian. Bagaimana sebenarnya cara mengisinya? Ya, itu sangat penting. Ya. Kemudian ada pertanyaan atau pernyataan tadi yang dia sifatnya adalah tertutup atau semi tertutup maupun terbuka. Tetapi yang perlu diingat adalah dengan metode angket ini kita tidak bisa menggali ya, tetapi hanya sebatas pertanyaan terbuka yang mungkin tidak bisa kita telusur kembali. Kenapa si responden itu menjawab demikian? Kemudian pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk pertanyaan terbuka, tertutup maupun kombinasi tadi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pertanyaan atau pernyataan itu dibuat dengan jelas dan tidak meragukan, hindari pertanyaan atau pernyataan ganda, responden harus mampu menjawab, pertanyaan atau pernyataan harus relevan, pernyataan sebaiknya adalah yang dia itu sifatnya pendek, jangan terlalu panjang supaya nanti tidak membuat bingung si responden. Kemudian berdasarkan jenisnya, ini juga ada 3 jenis ya pertanyaan. Ada yang dia itu sifatnya adalah angket terbuka, tertutup maupun semi terbuka. Ya mana yang paling bagus Bu? Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kalau dia itu yang sifatnya terbuka berarti di sini kita akan memberikan kebebasan kepada responden. Dia mau mengisi apapun sesuai dengan asumsinya. Tapi kalau itu yang sifatnya tertutup berarti itu sudah kita batasi, tidak ada kebebasan di situ. Karena eh, asumsi jawaban itu sudah kita siapkan. Contoh misalnya bersedia tidak bersedia, setuju tidak setuju. Kemudian yang semi itu seperti apa? Sudah kita sediakan juga. Misalnya contoh tadi setuju tidak setuju. Jelaskan kenapa Anda tidak setuju, misalnya begitu ya. Jelaskan kenapa Anda setuju, misalnya begitu ya. Kemudian wawancara. Nah, metode wawancara ini adalah metode yang sangat baik ya untuk metode penelitian kualitatif karena di sini nanti si peneliti bisa menggali ya, dia bisa mengeksplor apa jawaban dari responden kita. Dan nanti di dalam proses wawancara itu si peneliti harus benar-benar jeli apa inti dari jawaban responden kita sehingga memang perlu alat bantu merekam ya dan perlu alat bantu mencatat. Oh, ternyata dari sekian ceritanya selama 15 menit tadi intinya ini toh. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian kelebihannya, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya dan pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding dengan melihat wajah dan gerak-gerik responden. Kemudian kekurangannya, ini wawancara memerlukan biaya yang sangat besar ya dan uang harian pengumpul data hanya dapat menjangkau responden yang kecil dan kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden sehingga memang di sini dalam kegiatan wawancara itu kita perlu melakukan pendekatan khusus kepada responden kita ya. Jadi nggak bisa beda sama angket tadi. Angket tadi kita nggak kenal, mungkin kita juga nggak terlalu dekat, tetapi ketika kita sudah bisa mengakses mereka, responden kita itu kita bisa mengirimkan melalui email atau melalui Google Form, bahkan dengan bantuan orang lain itu pun bisa. Tetapi dengan metode wawancara ini ya kita harus ada pendekatan secara sosial kepada responden karena nanti ada proses di mana memang kita itu harus benar-benar memahami kondisi responden kita. Orang yang kita wawancara itu ya memang dia harus dalam kondisi yang siap diwawancara. Bayangkan jika kita mau melakukan wawancara penelitian ternyata dia keburu-buru, ya, keburu-buru mau rapat atau dia sedang dalam keadaan berduka. Nah, itu nanti jawabannya mungkin tidak bisa mengeksplor. Dia hanya akan menjawab secepatnya dan sebisa mungkin untuk tidak digali lagi pertanyaannya. Jadi di sini adalah sensitivitas peneliti ini yang perlu ditingkatkan. Ya, tekniknya ini dibagi menjadi 2, ada wawancara terstruktur dan ada wawancara yang tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu nanti pedomannya sudah kita siapkan, sudah kita batasi apa yang akan menjadi pertanyaan kita. Sedangkan yang wawancara terstruktur ini bisa dikembangkan ya. Kita hanya kita membuat daftar isian itu
sebagai penuntun selama proses untuk melakukan wawancara ya. Jadi tidak tidak menjadi acuan baku bahwa harus ini yang akan kita tanyakan, tetapi nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan apa jawaban dari responden kita. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada saat wawancara, penampilan fisik ya, memberikan kesan bahwa kita itu adalah orang yang bisa mereka percaya, sehingga mereka nanti mau dengan jujur itu menceritakan sebenarnya apa kondisi masalahnya, bagaimana lingkungannya, sesuai dengan topik penelitian kita. Kemudian sikap dan tingkah laku, identitas, siapa kita. Ya, makanya ada yang namanya itu persetujuan menjadi responden. Karena di situ kita harus menyampaikan kita dari mana, apa tujuan penelitian kita, kenapa kita memilih mereka. Nah, itu adalah suatu hal yang penting juga. Apa dampak yang atau manfaat yang bisa kita berikan kepada mereka dengan mereka berpartisipasi di dalam penelitian kita. Ya, kemudian sebaiknya kita juga melakukan janjian terlebih dahulu ya. Jadi kita eh, ada kesepakatan waktu kapan mereka itu ada waktu dan kapan kita juga bisa datang ke sana ke lahan. Kemudian mulailah wawancara dengan kalimat pembuka atau pengantar tadi ya. Jadi ada persetujuan tadi, siapa kita. Sampaikan dengan bahasa yang baik sehingga memang nanti ketika di awal itu sudah ada kesan bahwa memang benar-benar kita adalah peneliti yang nanti akan menjaga kerahasiaan mereka, yang nanti bisa dipercaya dan tidak akan membongkar rahasia mereka. Itu juga cukup penting karena nanti di sini dalam proses wawancara itu kita juga perlu memperhatikan etika penelitian ya, dan kontrol jalannya wawancara ini nanti perlu kita pahami ya. Kita akan mengikuti arus mereka. Loh, kita tadi nyanyinya A, kok mereka jawabnya B? Gak apa-apa, kita dengarkan dulu, tapi nanti kita belokkan lagi ke jawaban A ya, seperti itu. Kemudian observasi, apa sih sebenarnya observasi? Observasi itu adalah kegiatan pemilahan, pengubahan, pencatatan, atau pengkodean serangkaian perilaku atau suasana yang berkenaan dengan organisme in situ atau sesuatu sesuai dengan tujuan empiris kita. Jadi kita itu mau mengobservasi apa? Kita itu mau melihat apa ya? Apakah kita mau melihat suatu kegiatan pendaftaran? Apakah kita mau mengobservasi bagaimana proses untuk melakukan pengkodean? Itu kita rekam ya, kita catat baik-baik ya. Oh, ternyata ketika kita melakukan suatu observasi di pendaftaran itu orangnya itu pertama kali sifatnya begini ya. Oh, ternyata itu tidak sesuai dengan prosedur yang ini, itu juga harus kita rekam ya. Apa perubahan yang berbeda? Oh, di prosedurnya itu harusnya ada 5 langkah, ternyata setelah kita observasi di sini ada 6 langkah, kita catat terlebih dahulu. Ada catatan lapangan di situ yang nanti akan membantu peneliti untuk memberikan catatan-catatan khusus mengenai hasil temuan kita selama melakukan observasi. Ya, kemudian ada kegiatan pengkodean ya untuk menyederhanakan dengan metode reduksi data. Kemudian rangkaian perilaku dan suasananya itu juga perlu dicatat. Hati-hati, gejala-gejala yang ada di dalam lingkungan ketika kita melakukan suatu kegiatan observasi itu bisa menjadi suatu temuan. Ya, menjadi temuan bagaimana Bu? Ini kenapa hal ini bisa terjadi ya? Ini ada gejala apa? Kenapa si responden ini ketika melakukan kegiatan pendaftaran kok dia bolak-balik nanya ke temannya ya? Oh, ternyata kita ketahui bahwa dia karyawan baru. Dia belum paham benar mengenai prosedur yang ada di rumah sakit itu. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan ya ketika kita akan menyampaikan hasil penelitian kita ya. Jadi sebelum kita menarik kesimpulan itu perhatikan gejala-gejala itu. Kemudian kelebihannya, data ini diperoleh secara aktual karena memang kita benar-benar mengamati tingkah laku si responden kita. Kemudian keabsahan alat ukur ini dapat diketahui secara langsung. Kenapa demikian? Karena di dalam penelitian kualitatif, kegiatan observasi itu sangat dipengaruhi oleh peneliti. Instrumen utamanya itu sebenarnya peneliti. Kalau kita berbicara di kualitatif, ya. Jadi apa yang kita amati itu adalah benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian tekniknya dengan memperoleh data pengamatan, dengan menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan tersebut muncul. Kemudian beberapa tingkah laku seperti yang sifatnya itu kriminal, pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika diamati. Sehingga memang tadi kita harus berhati-hati ya ketika kita melakukan suatu observasi di lapangan. Ya, kemudian jenisnya ini ada observasi partisipan, ada yang tidak partisipan. Apa perbedaannya, Bu? Kalau kita berbicara partisipan, artinya peneliti terlibat langsung di dalam kegiatan itu. Contoh saya mau mengamati tadi kegiatan
di filing misalnya. Filing kegiatan pengambilan dan penyimpanan rekam medis itu sebenarnya seperti apa sih? Ya nanti kita terjun langsung di bagian filing. Ya, kita jadi seperti mereka. Kalau katanya itu di bagian filing itu kalau mau mengambilkan berkas rekam medis menggunakan tracer, ya kita ikut-ikutan menggunakan tracer. Bagaimana budaya mereka menggunakan tracer? Apakah memang semuanya ditulis lengkap atau tidak ditulis lengkap? Kita lihat dulu apa yang mereka lakukan di dalam lingkungan ruang filing. Kemudian baru nanti kita bandingkan dengan prosedurnya, yaitu yang partisipan. Tetapi kalau yang model tidak partisipan, ya nanti kita hanya mengamati ya di luar proses yang mereka lakukan secara rutin ya. Jadi di sini peneliti hanya mengamati, tapi dia tidak ikut mengambil dan menyimpan berkas rekam medis. Ya, kemudian berdasarkan caranya, ini ada yang sifatnya adalah observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Tadi yang Bu Kori awal sampaikan tadi ya. Ketika mengamati perlu diperhatikan SPO, itulah yang disebut dengan observasi terstruktur. Ya, jadi kita mengamati, SPO-nya bunyinya ada 5 langkah. Kita amati apakah 5 langkah itu benar-benar dilakukan. Itu terstruktur ya. Kalau ternyata dari langkah 1 itu kok loncat ke langkah 3, kenapa langkah 2 ini tidak dilakukan? Itu nanti yang akan menjadi temuan kita. Itu nanti yang akan kita klarifikasi di dalam proses wawancara. Tetapi kalau jenis observasi yang tidak struktur ya kita hanya mengamati saja. Oh, ternyata si petugas filing itu kalau melakukan kegiatan pengambilan rekam medis itu langkahnya begini. Nah, itu ya, itu perbedaannya seperti itu. Kemudian studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ya kepada subjek, tapi dia melalui dokumen. Dokumennya seperti apa, Bu? Bisa buku harian, bisa surat pribadi, bisa laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Nah, contohnya apa kalau misalnya ini kita berbicara di rekam medis? Studi dokumentasinya misalnya kita melihat dari laporan 10 besar penyakit, laporan peningkatan mutu keselamatan pasien, laporan KLPCM, kita melihat dari dokumen-dokumen SPO, itu juga bisa ya, kita melakukan studi dokumentasi. Kemudian kelebihannya ini adalah pilihan alternatif untuk subjek peneliti ya, tertentu yang memang dia merasa sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi dokumentasi menjadi jalan untuk melakukan penelitian ya. Kemudian tidak reaktif ya. Kemudian untuk penelitian yang menggunakan data menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi memberikan cara yang terbaik karena kita bisa melihat dari dokumen-dokumen 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu seperti apa. Kemudian besaran sampel dengan dokumen yang tersedia ini adalah teknik yang memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif lebih kecil. Nah, kekurangannya ini bisa bias. Kenapa datanya bias? Karena tidak ada proses klarifikasi. Ya, sehingga memang nanti ketika kita belajar ya di dalam metode kualitatif itu kita akan tahu, oh ternyata ada proses memvalidasi hasil